Halo semuanya, selamat datang di Nonton Radio. Suatu terbatas dan mulia. Oke, jadi di hari ini adalah episode perdana kita di Nonton Radio. Bersama dengan aku Rahma, dengan narasumber kita Zulham dan Samuel. Oke, kita boleh perkenalan dulu nih. Kalian di Himakom itu sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Zulham Ronaldo. Di Himakom Universitas Budi Dharma itu untuk sekarang menjabat sebagai ketua umum. Dan saya, perkenalkan nama saya Samuel Julius Kristianto, bisa dipanggil Sam atau Gajul. Saya merupakan wakil ketua umum dari Zulham. Oke, sebelum kita ngomongin Himakom mau dibawa kemana ke depannya, kalian tuh pengalaman dan perjalanannya gimana sebelum menjadi ketua dan wakil ketua? Masuk organisasinya? Iya. Oh, siapa dulu nih? Lu dulu dah. Boleh. Dari saya dulu nih? Iya, dari Zulham dulu. Oke, ini biar enak panggilnya apa? Kak atau nama aja? Nama Cici. aja. Apa aja? Enggak dong. Mbak Cici, oke. Cici. Oh enggak. Iya, nama aja udah. Nama aja. Nama aja. Rahma. Oke. Mungkin dari saya dulu. Awal masuk organisasi dan perjalanan seperti apa ya? Mungkin kalau awal masuk organisasi itu memang dari saya sendiri nggak ada pikiran ya buat masuk organisasi. Kayak masuk kuliah ya udah hanya sekadar buat masuk kuliah, dapat gelar S1 dan segala macam, ya udah selesai. Cuman ternyata ketika saya masuk lingkup kuliah ini, lingkup kampus ini, saya dihadapkan dengan teman-teman yang mungkin anak organisasi. Oh, banyak ya? Iya. Lingkupnya. Jadi ketika saya jadi maba, itu circle saya tuh bahasanya circle. Oh, kalau bahasa Jawa. Circle biasa. Oh, lanjut. Circle saya tuh ketemunya kebetulan sama anak-anak organisasi. Kenalnya ada saya tuh nongkrong di belakang kampus lah. Ada di belakang kampus tempat nongkrong lah. Di situ banyak anak organisasi segala macam. Akhirnya disosialisasiin lah tuh kayak nih masuk organisasi. Ya karena ketika saya jadi maba masuk lingkup situ pembahasannya organisasi. Ya kayak terbawa gitu di Iya, benar. Jadi lanjut. kayak ya namanya kita ibaratnya masuk lingkup organisasi, anak-anak organisasi, otomatis kita ke bawah dong. Ke bawah. Jadi di situ kan pada bahas organisasi segala macam tuh. Ya udah akhirnya saya mulai tertarik tuh, ada ketertarikan. Diajaklah buat masuk Himakom. Masuk setelah itu ada open recruitment. Di mana open recruitment itu adalah penerimaan buat anggota baru Himakom. Saya mencoba daftar dan disuruh daftar juga. Disuruh daftar, di screening dulu segala macam. Intinya ada proses lah seleksi buat masuk segala macam dan kebetulan alhamdulillah sih keterima masuk Himakom. Setelah masuk Himakom banyak gonjang-ganjing segala macam karena memang resiko jadi anak organisasi pastinya berat, capek. Ya, capek. Terus juga kayak banyak waktu yang diluangkan segala macam, pulang malam segala macam, mikirin proker, diskusi pokoknya hari-hari diskusi pokoknya tentang organisasi proker. Udah berat berarti ya, berat banget ya. Diskusi. Oke, memang ya. Setelah itu baru tuh ya udah masuk organisasi. Terus setelah saya naik semester 4 segala macam, saya dipercaya sama senior saya dan juga beberapa dosen untuk jadi ketua umum. Karena mungkin dari kepercayaan itu jadi motivasi kali ya buat saya. Karena mungkin dipercaya buat megang jabatan ketua umum, ya udah akhirnya saya memberanikan diri lah karena saya pikir ya udah lu harus melangkah maju dong, jangan hanya di zona nyaman sebagai anggota. Akhirnya udah saya memutuskan memberanikan diri jadi ketua umum ya sampai saat ini. Oke, kalau menurut saya sama ceritanya sama dia. Soalnya saya sama-sama ada pas PKK saya tuh sama dia. Oh iya, satu kelompok. Ibarat kayak lato-lato lah berdua dulu. Dua dulu. Nah, pas PKK itu ada perkenalan organisasi ya, kebetulan Himakom nih. Nah, kebetulan senior-seniornya tuh juga asik lah dalam penyampaiannya, juga program-programnya tuh jelas ada gitu. Nah, terus dibawa ditarik ke tongkrongan, ada yang namanya warung Afnan tuh. Tuh murah banget lah.
budget, iya. Affordable. Nah terus yaudah bahasannya kayak organisasi-organisasi gini, tapi menurut saya itu tuh beda. Sekarang saya nggak suka lah tentang organisasi, kayak misalkan yang SMA nih, organisasi OSIS kayak gitu tuh kurang bisa mengekspresikan diri gitu loh. Dari Kayak baru kali ini ya? kayak terpaku sama kepala sekolah atau segala macam. Tapi dengan ini kok mereka kok bisa buat event sendiri gitu loh, kayak penasaran gitu. Makanya akhirnya cobalah masuk dan akhirnya punya ketertarikan. Dan kenapa bisa jadi wakil ketua umum mungkin saya juga dapat motivasi dari teman-teman saya dan kebetulan dia juga mengajak saya dan mempercayai saya jadi bagian dalam wakil ketua umum kayak gitu. Oke, berarti emang kurang lebih ceritanya sama Iya, ya. emang satu. Oke. Nah, sebelum kalian ini juga tuh, kalian tuh ngeliat diri kalian apa sih perbedaannya dan kalian awal kenalnya tuh gimana? Kenal apa Di nih? Makom. Kenal pertama mulai dari ospek sampai sekarang sedekat ini di Makom. Oh, oke. Awal gimana? Ulang. Kayak yang ngajak duluan gitu. Kalian awal kenalnya gimana? Terus awal kalian masuk di Makom yang ngajak duluan kalian tuh siapa? Antara Zulham atau Samuel kayak gitu Oh. yang masuk pertama? Oke. Yang memperkenalkan saya di Makom. Memperkenalkan saya di Makom itu mungkin dari lingkungan otomatis kan. Senior di semester ketika saya masuk itu dia semester 5 dan ada juga semester 7. Dan orang yang benar-benar memperkenalkan dan ngedorong saya buat masuk organisasi itu adalah ketua umum saat itu, yaitu Bang Doni, biasa dipanggil Bang Doni, nama itu Doni Ambarita, cuman biasa dipanggil Bang Doni. Dia memperkenalkan organisasi dan juga yang menyuruh, cuman nggak hanya dia, cuman banyak teman-teman juga senior di Makom yang sekarang mungkin udah banyak yang jadi demis. Dia memperkenalkan saya Makom segala macam, ngejelasin kayak coba deh masuk organisasi segala macam, kayak lu jadi mahasiswa jangan jadi mahasiswa kumpul doang, cuman harus produktif kayak gitu. Oke. Kalau menurut Samuel gimana? Kalau saya sih awalnya join ini kan karena nongkrong ya sama dia, terus ada yang namanya Dino, terus si Pilas juga. Oh, mereka masuk di Makom juga kan? Iya, awalnya Oh, enggak. berarti emang jadi Benar-benar. Saya Betul. nanya ke dia, ini diajakin nih sama senior join organisasi, lu pada mau ikut apa enggak? Nah ibaratnya kalau misalkan cuma kuliah dong juga, kan udah ngejalanin kan kuliah tuh, ibaratnya nggak bisa nih kalau saya cuman di kelas doang, ibaratnya pendekatan untuk kenal satu sama lain tuh enggak lah, susah. Lebih luas. Makanya jadinya. pengen kenalan lebih lagi kayak gitu. Dan pada mau join juga, ya udah saya join juga. Oh iya. Nah, jadi emang kurang lebih tuh emang dari pertama dari kakak tingkatnya ya? Iya, dari lingkungan. Dari lingkungan, terus kakak tingkat juga teman-teman kayak, ayo mending ikut aja, gitu ya. Nah, terus juga kayak gini teman-teman, kesimpulannya buat teman-teman itu bisa diambil nih. Buat teman-teman yang masih takut masuk organisasi, apalagi di lingkup kampus ya, contohnya dari mereka bisa sampai menjadi ketua dan wakil ketua, emang itu emang perjalanannya yang sangat bagus banget, mulai dari lingkungan, ya terus juga pengaruhnya besar ya, apalagi sampai kenal sama ketumnya langsung. Iya. Ya buat teman-teman jangan lupa terus jangan takut dan jangan menyerah untuk menjadi peluang relasi ke depannya. Benar. Gitu kan teman-teman ya? Pengalaman baru lah. Ya. Ini kayak kita nggak ada minum apa ini nih? Oh ya kita mending pesen dulu ya. Nah, bener, Oke. setuju Langsung banget. pesen dulu. Nih kita aus ini. Haus ya. Iya kak, mau pesen apa ya? Mau pesen apa? Pajero satu. Nggak ada Pajero. Kita kafe nih, nggak ada ya. Maaf. Aku mau matcha latte aja deh. Matcha latte, Iya, terus matcha latte. kalau Ice buat latte kakak satu. ini, Ice latte satu. es latte satu, kalau kakak ini Saya yang goceng ada. mas. Ini tanggal Keluar kopi aja. soalnya akhir bulan. Hari gimana? Aduh. Jadi yang paling murah apa deh? Nyuci piring aja kak. Udah nyuci Ah piring. boleh udah. Americano. Ya Americano. Pahit tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kehidupan saya udah pahit. Mamai. Ya, Boleh kalau gitu, Americano. ditunggu dulu ya. Oke, Kita oke. bikin dulu. Thank you mas. Oke, siap. Oke, kan tadi kan kita udah bahas nih bagaimana perjalanan kalian dan masa-masa ospeknya, terus kalian kenal dan sekarang udah bisa menjadi ketua dan wakil ketua. Nah kita ngomong-ngomong nih, kayak selama kalian berproses di Makom, event apa yang kalian tuh kayak, aduh aku suka nih sama event ini, ya event-event besar dan kalian tuh kayak pokoknya mengenang dan ada terbenak di pikiran kalian sampai saking serunya sama event itu. Saya dulu nih ya. Wah boleh. Saya dulu
buat event yang paling berkesan selama saya di Makom itu ada salah satu namanya event Confess. Oh, Confess. Apa tuh Confess? Singkatannya. Itu komunikasi festival. Oh, bagus ya. Itu emang gede kan? Wih, mungkin saya jelasin dulu kali ya. Oh, boleh. Hal Confess itu apa? Jadi Confess ini acara yang diselenggarakan selama 3 hari. Ini benar-benar 3 hari. Lama dong, men. Lumayan. Ini udah lama, duitnya banyak, keluar banyak, pusing. Wah, pokoknya. Telepon nggak? Aduh. Pokoknya Confess ini benar-benar acara paling besar. Dibilang capek memang capek banget. Sampai ada kepikiran kayak capek gue nyerah aja apa ya. Sampai ada kepikiran buat waktu itu kan belum kabinet saya ya. Saya masih staff Masih jadi anggota. Jadi apa? Jadi Si Kroco. Bang Ojek mana dong? Di situ saya posisinya sebagai saya lupa. Oh, Apa? saya harus ketua pelaksana. Weh, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Udah acara gede ya, acaranya gede jadi wakil. Cuman tetap itu kan tanggung jawabnya gede. Bener-bener pressure, tinggi banget kayak ditekan kayak ya bener-bener ngulangin waktu bener-bener kayak pulang pagi, nggak pulang pagi sih, pulang jam 1 sampai ada kalanya tuh orang tua sampai ngomong, kamu tuh ngapain sih di kampus mulu? Udah kalau begitu mah di kampus aja, tidur aja di kampus. Soalnya dia keluar gitu ya, Iya, keluar dari rumah. Udah kalau begitu mau mending tinggal di kampus aja, nggak usah pulang-pulang. Sampai sempet kayak gitu. Ya ibaratnya ngusir, cuman coba dijelasin sama orang tua kayak, jadi ini organisasi gini. Cuman ya untungnya sekarang orang tua udah Memahami lah ya, udah paham. Orangnya emang aktif, pintar. mungkin karena orang tua nggak kuliah juga kali ya. Oh, Jadinya jadi nggak- kurang pengalaman. Ya, jadi nggak tahu kayak di kampus tuh nggak hanya sekadar belajar di kelas doang, tapi kan di organisasi juga. Oh iya, betul. Kita balik lagi nih tentang masalah Confess itu kan 3 hari Ya. dan itu komunikasi festival apa sih festival di mana kita ada bikin lomba, ada Debat, debat, terus lomba film, terus juga sama apa lagi? Oh, budaya komunikasi. Oh, berarti ada 3, ada 3 ya. terus ada juga diisi acara-acara kayak stand up, Nah, kayak gitu Oh, tuh. stand up ada Ada DJ juga. juga. Iya. Waktunya kapan waktunya? Seru juga berarti ya. Wih, seru banget. Nah, ada besarnya. Biasanya juga. Sudah ada. Siapa? Tapi DJ Mail. Seru, capek, dapat semua. Dapat. Kayak pokoknya selama 3 hari ada pertama itu apa saya lupa. Ya. Pokoknya benar-benar puncak dari ketiga. Hari ketiga. Hari ketiga. Ada pembagian pembagian hadiah. Iya dong. Ya, hari ketiga itu kan malam puncak. Malam puncak dan di mana gue start main di jam berapa sih? Yang 8 jam 9 kan? Ya, dari situ. Nah, itu dia. Ya, udah lagi dia kayak enjoy. Oh, itu acaranya umum atau cuma anak-anak doang? Umum. Kita juga undang-undang sekolah kayak sekolah SMA atau SMK negeri maupun swasta kayak gitu. Ya, kita ngelibatin tidak ada sekolah, terus juga Komunitas film. Iya, komunitas film kita sama mahasiswa. Isi kopi. Nah, Sama. Iya kak, boleh. Oke, ya thank you. ampun. Lah, nggak jadi Pak Jero ya? Oh. Ini Pak Jero seri kopi ya tapi ya mohon maaf. Oke, minum. Boleh minum dulu deh. Ini aman kan ya? Aman, nggak ada apa-apanya kok. Bijam-bijamnya kali ya? Kan ada sedotannya apa nih? Udah, ini namanya seruput. Aduh, Boleh. Masya Allah. Lempar. Nah, wih, buset. Tiba-tiba ada sedotan Bawa lagi sini sama deh. kita. Oke. Kita minum dulu kali. Oh, minum dulu boleh minum dulu ya. Rasa kopi nih. Iya, masa iya. Rasa kenangan. Oke, udah mau Oh, lanjut? saya. Ya boleh lanjut ya. Saya juga benar. Confess itu adalah pengalaman yang paling seru. Ibaratnya saya dapat kayak momen keluarga yang kedua tuh bener-bener di Confess. Emang saking eratnya kan Bener-bener. di situ? Kayak tidur bareng, terus kita benar-benar tidur bareng di lapangan. Di lapangan? Di lapangan kayak Nggak nungguin. pakai apa-apa dong? Enggak, cuma gelar tikar doang. Benar-benar kita
dari malam nggak tidur sampai pagi cuman buat nyiapin acaranya kayak gimana, terus sampai mandi di kampus kayak gitu-gitu sih. Bener-bener dapat sesuatu keluarga yang kedua tuh di situ. Kita jagain panggung. Kita Itu jagain di- tuh takut Aku tuh jalan. Tapi itu berarti di malam ketiganya ya? Di hari ketiganya nih? itu masang panggung tuh malam kedua. Iya. Jadi Oh, malam kita kedua. di hari kedua malamnya kita begadang tuh karena dipasang panggung. Oke, Kita berarti jagain. nginepnya itu di hari keduanya. Hari kedua sama Sama hari ketiga. Hari ketiga kan panggungnya dibongkar. Oh. Nah kita jagain juga tuh. Oke. Sama naikin bangku ke lantai 3. Wah itu Naik tangga. yang paling. Ih, Capek emang capek. Tapi seru kan? Seru, Tapi seru. Karena Justru di situ letak acaranya serunya. lancar, sama rame juga. Pas hari hari emang kita kayak capek banget. Udah lah nggak usah bikin event gini. Tapi kalau diingat-ingat sekarang nih setelah udah acara, ih gila kenangannya dapet banget. Event ini harus lanjut gitu ya? Kalah Event ini kenangan harus mantan. lanjut. Ya harus lanjut, harus ada lagi sih. Oke, nah jujuran aja nih, kalian pernah nggak sih ada di titik yang namanya lagi di bawah banget kayak ibaratnya, aduh capek, kecewa, terus juga udahlah nggak usah aja, udah nggak usah lanjut gitu. Capek pasti ada sih. Kayak namanya di organisasi kan banyak waktu meluangkan waktu kan kayak capek pasti ada kayak kepikiran gue di Makom apa mundur aja kali ya. Cuman karena motivasi dari teman-teman kali ya. Kan banyak juga kan tadi kayak yang di tongkrongan, terus juga lingkungan. Iya. Jadi untuk keluar tuh hal yang nggak mungkin nggak sih? Iya, kemungkinan enggak. Tapi karena itu pikiran liar aja sih kayak capek. Ini kayaknya gue gak ada tidur deh. Kayak orang-orang ngeliat teman kelas tuh beres kuliah pulang. Jadi kita enggak. Sampai nangis nggak? Nangis enggak dong. Oh enggak. Nggak usah sampai nangis. Kayak yaudah capek aja. Cuman dilakuin aja. Mungkin mikir ini aja sih kayak dengan gue capek ini pasti bakal ada bayaran nanti ketika gue udah mungkin lulus karena di organisasi kan ada dapat relasi segala macam mungkin mikirnya gitu aja sih. Ibaratnya capek gue ini bakal dibayarkan suatu saat nanti sih gitu. Oke, kalau dari Samuel gimana? Benar, apa tadi pertanyaan? Lupa dia. Gimana sih? Itu lebih fokus ke minumannya gitu pertanyaannya. Enak banget asli. Apa tadi ya? Tadi gini, kayak pernah ngerasa nggak sih kayak di saat Oh capek, titik capek. belum selesai nih, jadi potong dia emang Titik apa nih? kayak kecewanya, capeknya, kayak mau keluar lah udahlah gitu dari Makom. Sempat pernah. Pernahnya sering apa? Oh, jadi gini sebelumnya. Wah sedih. Oh, enggak. Ada sedihnya di Benar. drama ini. Kalau ngomongin capek, ketika join organisasi tuh, emang awal pikirannya tuh, gue mau join organisasi buat berkembang lah. Tapi enggak, pada kenyataannya, kalian tuh masuk organisasi tuh, ya pasti banyak kekecewaannya, banyak masalahnya. Ya. Tapi di situ, kalau pikir balik punya rasa capek, saya juga pikir balik gitu loh. Teman-teman saya juga pada capek kok. Yang capek sendiri bukan saya doang. Dan itu yang memotivasi buat diri saya kayak kita capek bareng-bareng dan tujuan kita tuh sama. Itu tuh, kayak gitu. Kata-kata ini. Bagus banget kata-katanya teman-teman. Coba gimana tadi? Lupa lagi. Masih sama ini? Oh ada slogan yang selalu sama nol. Apa tuh? Saya masih kes masa. Apa? Satu capek semua capek. Satu senang, semua senang. Oke, Oke, nah menurut kalian berdua nih, apa tantangannya jadi wakil sama ketua? Tantangannya pasti tantangannya ada lah ya. Namanya karena membarang sebagai ya pada kita peralahan yang gila lah jadi organisasi. Tantangannya sih ya kayak gitu kayak nggak ada masalah di anggota. Kayak kita benar-benar sebagai ketua nih harus nyalain anggota kita nih yang pikirannya pada beda-beda. Kayak gimana caranya nih? Kayak ada yang mikir kayak setiap menjalani program nih ada PDI, ada PDI. Nah, cuman kan di sini posisi saya sebagai ketua kan ada PPL lah ya. Ya kita sering nyatuinnya tuh, kayak biar satu tujuan. Cara nyatuinnya mungkin kalau dari saya ya, itu harus sering-sering nyata sering ngumpul diskusi. Ibaratkan ngebangun bonding nih. Ketika organisasi itu udah benar-benar akrab satu sama lain kayak sering ngumpul, sering diskusi, rapat segala macam, pasti di situ bakalan ada keluargaannya kayak benar-benar ngebangun kayak ya sering-sering ngumpul lah kayak di sekret. Jadi emang sering-sering ngumpul. Ya.
Nanti kalian sendiri tuh iya. kepalanya gitu ya. Iya. Enggak dong. Sering ngumpul, sering ngobrol. Jadi kayak kalian nih awal Iya. kenal di tongkrongan jadi Nah. dekat. Iya, Nah, dari situ benar, ya awal dari situ dekat. mulai. Terus makanya kalian jadi ikut organisasi sampai ketua dan wakil Iya. sampai sekarang ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya. Terus menerus harus menjadi pribadi yang lebih baik dan terus stay tune di Himakom. Nah, betul. Ya. Hmm. Jadi kita boleh mulai minum lagi. Minum. Iya, capek kan? Ih, haus ini. Nah, setelah kita ngomongin nih asam garamnya tadi, kalian mau dibawa kemana nih Himakom ini di tangan kalian buat ke Siapa? depannya? Saya dulu. Iya. Yang pastinya nggak hanya di sini-sini aja ya, kayak sekedar melanjutkan doang program-programnya itu ya kayak apa bisa dibilang pasif lah organisasinya. Biar akses tuh gimana tuh? Nah, kita bakal nge-guide mahasiswa-mahasiswa Ilkom supaya lebih aktif lagi, mulai nge-guide dari semester 1 sampai semester 8. Dan juga kita bakal ada program-program baru pastinya yang bakal jadi gebrakan buat kita tersendiri. Lalu juga kita juga bakal ada yang namanya kita mengabdi kepada masyarakat, kita membantu supaya apa ya? Kita tuh bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan kampus doang. Kayak gitu. Oh, berarti emang harus ada pengabdian kepada masyarakat ya? Biasanya tuh di Himakom pengabdian kepada masyarakat. Ya, berapa tahun sekali atau mungkin berapa kali tuh? Kalau di Singapura itu ada yang namanya proker Per tahunan atau? wajib. Oh, wajib. Oh, justru itu wajib ya? Wajib karena PKN itu ada di apa sih namanya? Kita tuh Tridharma. Tridharma perguruan tinggi. Di mana Oh, kayak oke. itu Tridharma perguruan tinggi nomor 3. Apa satu itu pendidikan dan negara, yang kedua itu pendidikan dan pengembangan, yang ketiga itu Pengabdian kepada masyarakat. Oh, itu termasuk dalam visi misinya Nah, juga. ya, namanya di Himakom itu pasti selalu ada mengabdi pada negara pokoknya karena masuk dalam Tridharma perguruan tinggi. Oke. Terus juga kalian itu ada satu kalimat yang kalian ingat di dalam visi misi kalian, visinya deh. Coba dari Kak Zulham dulu boleh? Ingat nggak satu kalimat dalam visi kalian yang paling diingat? Kalimat kata aja kali ya. Kata aja nih boleh, kali kata aja. Ah, Saya aktif. aktif. Nah, gimana tuh kalau biar anggotanya aktif, terus juga semuanya aktif? Gimana caranya dengan saya menciptakan proker-proker yang bakal banyak pastinya. Banyak. Dan pastinya nggak hanya sekedar banyak ya, tapi harus terlaksanakan. Jadi buat apa sih bikin proker banyak-banyak nih? Tapi nggak terjalankan. Iya, nggak deh, terjalankan. gitu, Jadi, ya. makanya ketika di rapat kerja itu, saya udah ngasih timeline untuk proker ini jalan kapan, proker ini tanggal berapa, proker ini tanggal berapa. Jadi di situ bakal menciptakan anggota yang aktif. Nggak hanya sekedar masuk organisasi tuh ya udah cuma buat masuk struktural doang. Iya. Tapi di sini organisasi itu kalian gunakan untuk sebagai wadah kalian berkembang di kampus gitu loh. Makanya ya makanya orang-orang di organisasi itu berkembang atau tidaknya tergantung dari dianya. Kalau dianya mau berkembang ya dia harus aktif. Tapi kalau dianya malas-malasan ya udah dia nggak akan dapat apa-apa di organisasi. Seperti itu ya, kita jadi harus aktif. Boleh dari Kak Samuel deh, gimana? Satu kata, Satu kata. profesional. Profesional. Tepuk tangan dulu profesional. Oke, profesionalnya tuh gimana? Jadi kenapa saya bisa mengatakan profesional? Ya. Karena ibaratnya orang yang join organisasi, saya ingin ngebuat para kader ini tuh berkualitas gitu loh. Jadi ada suatu pembeda kenapa lu masuk organisasi tuh beda gitu dengan kelas. Oh, oke. Kalau Jadi kayak di kelas gimana ya? pengajarannya kayak gimana, dan Iya. di luar tuh kayak gimana? Betul. Yang dapetin yang sesuatu yang nggak didapetin di kelas, lu tuh bakal banyak experience baru, terus juga pengalaman baru yang ngebentuk mereka skillnya tuh jadi berkembang kayak gitu. Oke, jadi perubahan apa nih yang kalian alamin di Himakom? Kayak mulai kayak kalian yang dari kelas nih, terus masuk ke Himakom. Oh, perubahannya kalau dari saya, Yes. saya ngerasa lebih tahu tentang gimana caranya jalan organisasi sih. Kayak terus dikenal dosen juga akhirnya kayak Bener. ya kan? Hmm. Iya Kayak benar. mahasiswa lain tuh buat kenal sama Kaprodi tuh
nggak terlalu lah ya. Tapi Iya, saya oke, lumayan kayak tahu teman-temannya. dekat. Karena banyak kayak tektokan sama Kak Prodi, kayak segala macem, kayak ya minta tanda tangan ke Kak Prodi segala macem. Akhirnya juga kalau pas di mata kuliah juga kita dipercaya duluan gitu loh. Ya, Oh iya, dia harus dipercaya kalau jadi ikut organisasi ya. terus kayak ngerti di proposal. Terus, oke, kayaknya dari tadi emang si Zulham mulu ya ngomong ya. Aduh bosen ini. Apa nih? Coba dong ngobrol dong gimana? Kayak perbedaannya nih dari kelas sama di bawah. Karena kan dari tadi kayaknya tahun duluan ya yang ngomong kayak karena beda nih. Jadi pengajaran di kelas dan pengajaran di organisasi. Yang jadi pembedanya ya? Ya seperti yang dikatakan Zulham tadi, benar-benar dapat pengalaman baru lah. Ibaratnya kita tuh punya 2-3 langkah ke depan dibanding teman-teman yang kelas. Ibaratnya kita udah bisa seperti ini, kita udah pernah punya pengalaman kayak gini, tapi ketika kita masuk ke mata kuliah itu, loh baru dipelajarin dan kita tuh udah ngerti. Jadi kita bisa share ke teman-teman ilkom lainnya, Oke. kita bisa ngajari. Lebih enjoy Oh, lah ya. bener. Ya boleh. Boleh dari teman-teman kalian nih ada nggak kayak nasihat buat anak-anak Himakom atau bapak-bapak ilkom yang mau masuk ke pendidikan seperti Dharma? Boleh dong nasihatnya kata-katanya buat mereka. Nasihatnya tuh gini. Mungkin Kayak dari kata-kata motivasi aja. mungkin dari teman-teman tuh ngelihat apa ya, stigma organisasi tuh serem, menyeramkan, kayak senior-seniornya nih pada keras-keras, pada ngelunjak kalau misalkan kita baru join. Ibaratnya kita ditatar seperti apa berita-berita yang beredar, disuruh segala macam. Sebenarnya tuh itu mungkin adalah suatu kesalahan dalam apa ya? Ya itu juga termasuk berlebihan sih. Cuman ya, emang kalau misalkan kalian pembuktiannya gitu loh, kalian masuk dulu. Kalau misalkan emang lingkungannya toksik, kalian tinggal keluar kayak gitu. Ibaratnya organisasi itu menyenangkan lah. Kalian ketika kalian masuk organisasi itu, kalian coba untuk tergabung dalam kepanitiaannya, kalian merasakan di situ letak asiknya. Jadi aku menarik ya teman-teman, boleh dari Kak Zulham dijelasin. Kalau nanti kayak dedikasi ya buat nambah BM. Iya betul, kita bakal mau ada PKH nih ya. Menarik sekali teman-teman ya. Jadi emang motivasi buat teman-teman yang takut untuk bergabung, inilah para wajah wakil dan ketua Himakom. Ya mungkin motivasinya buat bapak yang mau kasih yang mau masuk dulu. Kalau misalnya kalian yang masuk dulu ya, anak film, karena kan anak kalian film buat terus Himakom, kayak jangan pernah takut, kayak kalian tuh mungkin motivasi dari saya tuh cobalah jangan hanya sekedar belajar, jangan hanya sekedar jadi mahasiswa kumpul-kumpul kayak kuliah pulang. Jadi mahasiswa apa dong? Ya. Pura-pura. Kuliah apa? Benar kan? Pura-pura kuliah rapat kayak kalau misalnya ini paling kalau misalnya buat mahasiswa yang nggak ada kesibukan ya kayak narik kerja atau segala macam, kalian bisa masuk organisasi. Jadi kalian di sini bisa nambah wawasan kalian, nambah relasi kalian. Dibanding kalian habis kelas pulang terus tidur. Nongkrong dong, pulang kuliah mah nongkrong, enak. Nah, Orang-orang berarti? Kurang-kurang berarti? Banyak jokes. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya motivasi untuk mereka itu apa? Coba dong dari kalian intinya singkatnya aja. Kayaknya dari tadi tuh cerita ya, bukan Ya, kayak intinya, motivasinya apa. Coba dulu. Benar. Coba dulu. Coba dulu. Motivasi. Kayak kata-kata apa ya itu ya pernah denger? Coba dulu gitu. Iya, coba dulu. Tahu saya kata. Iya kan? Tadi kan kita di belakang sempat ngomong nih. Nih si Julius ini ngomong kayak dicoba dulu gitu. Nah, iya. Boleh, iya benar. Dicoba dulu kayak udah masuk dulu aja masuk. Iya. Berkembang nah kita. Teman-teman jangan takut. Ini muka berarti dia terus tampang jelas. Yang namanya ketuanya itu Zulham, yang wakilnya coba ngomong dah. Samuel Jus Kristianto yang paling kece. Wah. Itu dia. Emang kalau dari kalian emang ada yang galak di Nggak ada. organisasi nggak ada.
Kita semua Lapor ke saya, sama Kak Ilham. Tuh, guys, kita tepuk tangan membuktikan bahwasanya Himakom UBD itu sangat seru dan jangan lupa join Himakom UBD. Oke, kita nggak terasa udah sampai di segmen terakhir. Oke, jadi iya dong, cepet nggak terasa ya? Nggak terasa ini kalau ngobrol ya emang tiba-tiba udah segmen akhir aja. Nah, kita kan sempet nih dari Thomas sempat buka fashion box di Instagramnya Himakom dan ternyata banyak banget yang tanya. Wah, berapa? jawabannya? Berapa? 7.000. Waduh. Tapi dari kita cuma ambil 3 pertanyaan aja teman-teman. Padahal saya pengen jawabin semuanya 7.000-7.000-nya, cuman Nggak capek ya? sehari juga bisa habisnya. Makanya. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama dari @RIZZZ kayak Lucio. Waduh. Pertanyaannya Apa tuh? apa tuh? Hmm. Oke, langsung aja. Terima kasih, Des. Deg-degan nih. Deg-degan nih. Udah. Bagaimana cara ketum dan waketum dapat memanage urusan pribadi dalam kurung pacar? Waduh. Belum selesai. Dengan organisasi. Bagaimana? Oke, boleh diulang nggak pertanyaannya biar nggak bingung? Ini saya sedikit nge-freeze nih ya. Boleh. Kita jadi tanggung gini. Oke. teman-teman ya. Ya sebenarnya Boleh jawab dulu deh. balik lagi ya. Kita di sini juga punya komitmen bahwasanya kita harus membedakan, harus menentukan skala prioritas tuh di mana. Nggak hanya tentang pacar kok, kita juga mikirin gimana cara bagi waktu tentang ke organisasi, lalu Iya. juga ke kampus. Kita juga nggak bisa ke kampus cuma penting organisasi doang. Kita juga harus mata kuliah juga harus kita jalanin. Terus juga tadi rumah mata kuliah juga organisasi. Nah masalah pacar ya Dikesampingkan dulu Iya. ya waktunya sendiri. Coba ngomong dulu ke kamera. Untuk pacar saya mungkin bisa ngerti ya. Boleh. Coba ngomong dulu coba. Mungkin ya bisa. untungnya juga sama-sama saling ngerti lah. Dan Oh, iya. kebetulan juga sama-sama berorganisasi. Sama-sama organisasi nih buat teman-teman. Ini memang sangat menarik. Menarik. Sangat menarik nih. Next pertanyaan. Nah, ini mas. Oh, enggak Coba dong. jawab. Kita belum masih banyak waktunya nggak sih teman-teman? Masih banyak waktunya. Next pertanyaan. Saya sama kayak dia jawabannya. Enggak dong, kita harus menjawab secara langsung dari mulut ketua. Waduh. Iya nggak sih? Iya, ini langsung. Apa? Saya nih jawab. Iya. Saya pertanyaan apa? Aduh, berat. Coba Kak Julius jelasin. Gimana nih biar pacarnya nggak ngambek? Waduh. Sangat benar Aduh. nih pertanyaannya. Terima kasih Rizky. Terima kasih pertanyaannya. Rizky, hati-hati. Kebetulan saya kalau manage waktu ya, manage waktu terkait ini bisa jangan pacar nggak sih? Harus dijawab kan ini dari Urusan pribadi gitu, kerjaan kayak apa kayak? justru itu letak serunya. Aduh. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Oke, mungkin cara manage-nya yang benar tadi kata Julius, saya ketika lagi organisasi, yaudah Fokus kayak organisasi. fokus organisasi lah, kayak Oke. yaudah organisasi kayak mulu nih saya ngomongin. Gitu, gimana sih? Ini pertanyaannya agak Gitu. ya udah intinya gimana cara kita manage waktu aja kayak seperti manage waktu untuk kampus dan untuk kerjaan. Jadi untuk misalnya Senin sampai Jumat buat Himakom, Sabtu Minggu buat orang tua gitu. Ini kan konteksnya orang tua kan ya? Membagi waktu dengan orang tua kan? Pacaran kapan pacaran? Jadi dari pertanyaannya Rizky itu dalam kurungnya pacar, jadi harus di add dulu. Oke, Di-mention. pacar kan saya nggak ada ya, nggak ada pacar nih, nggak ada pacar mah nggak ada, cuman ya adanya ya. Dekat mungkin kali ya, harus ada yang diprioritaskan. Rizky, hati-hati. Nggak tenang. Rizky di-mention. Untuk commerce kita nggak ada ancaman. Ya intinya seperti itu, manage waktu kayak gimana caranya
kita organisasi Iya, jadi cuman ada memang waktu manage untuk waktu ya gitu ada ya. waktu untuk pacaran Oke, pertanyaan yang kedua. waduh semakin Jadi deg-degan nih. Steven Nesto bakal ada kegiatan yang melibatkan mahasiswa lain selain Himakom nggak ya? Nah ini baru pertanyaan Nah. bagus Iya. bagus berbobot Oke. sekali. Langsung dijawab. Saya dulu. Iya boleh. Oke, untuk Program yang melibatkan mahasiswa Ilkom ya? Ya. program yang bakal melibatkan mahasiswa Ilkom yang terdekat mungkin kita bakal ada yang namanya visit agensi. Wah, apa tuh Visit agensi Kayaknya itu bagus ya sih. jadi kita apa? Aduh, saya nggak Bang tahu. kunjungan. Ya, kunjungan. Cuman yang jadi gimana caranya kita bakal melibatkan mahasiswa Ilkom untuk datang ke suatu perusahaan. Cuman yang linear dengan Ilkom, contohnya stasiun TV Oh. atau tempat podcast atau Boleh PA. disebutin nggak kayak Produksi. kan sekarang nih boleh sebutin kayak kita mau kemana? Hmm, Udah kira-kira yang terdekatnya. udah fix belum? Yang terdekatnya. masih rahasia. Oh masih rahasia. Masih rahasia. Jadi terus kepoin Instagram. Nah, Himakom. bener. Kepoin. Kayak gini juga nih, podcast. Nah, podcast kan juga kalau misalkan dari teman-teman mahasiswa Ilkom yang mempunyai pengalaman yang seru atau cerita-cerita yang inspiratif juga bisa kayak gitu. Ya. Oh, betul, boleh. Kita undang jadi narasumber. Nah, Iya, apalagi misalnya yang habis kejuaraan apa boleh. Iya, boleh Boleh tuh. nih, Anda daftarkan diri atau nanti kita tunjuk. Ya, kita panggil. tenang, di sini bakal dibayar. Ya, Makasih paling. Jadi selain field agency ada apa lagi? Coba, silakan wakil saya mau menjawab. terus juga mungkin dari beberapa kegiatan juga kita bakal buka volunteer, mungkin biar bisa kita tuh sebagai wadah lah yang mewadahi mahasiswa Benar-benar. Ilkom supaya teman-teman dapat kesempatan ikut tergabung dalam sebuah program yang kita bakal selenggarain kayak gitu. Oh, dari volunteer berarti emang di sebuah event ya teman-teman ya, mungkin teman-teman ilmu komunikasi bisa masuk dalam acaranya di Himakom juga. Iya. Mulai dari acara apapun itu. Yang terdekat-dekat ini baru ada visit agensi ya. Ya, visit agensi, terus bakal ada proker gede kita di Januari itu festival, pastinya intinya festival aja. Mudah-mudahan. Festival yang itu bakal Ya. berjalan. Oke. Intinya kita organisasi Makom itu sebagai wadah untuk mahasiswa ilmu komunikasi, kita bakal mewadahi seluruh anak-anak ilmu komunikasi. Misalkan Misalnya teman-teman yang punya Masalah, ya. atau pengen mengaspirasikan apa yang menjadi keresahan bisa lewat kita. bisa diaduin ke kita, kayak Iya, mungkin iya, bisa DM IG kita, misalnya ada masalah sama di kampus atau ada Iya. masalah dengan dosen, Bisa bantu. bisa kita sebagai wadah aspirasi. Kayak kita juga kan ketika salah satu contoh sebagai wadah, misalnya ketika ada teman kita dari ilmu komunikasi yang orang tua yang meninggal, kita bakal Galang menyampaikan kepada ketua BEM untuk melakukan galang dana ke BEM, karena memang kalau galang dana itu kan BEM yang bertanggung jawab. Oh, Kita berarti ada sampaikan. alasan dulu. Iya, cuman kita sebagai penyambung Jembatan lidah. lah, jembatan. Kita sampaikan Kita nih, bakal jembatan nih kok. anak ilmu komunikasi ada yang butuh bantuan nih, kita bilang ke BEM, akhirnya dibuka galang dana. Mungkin itu salah satu contoh apa sih tadi? Bentuk dari yang di luar dari himpun. Iya, pengaruh Ya, kayak apa? Himakom terhadap mahasiswa Ilkom sih mungkin seperti itu sih. Jadi kayak sebagai wadah lah ibaratnya, wadah untuk anak ilmu komunikasi. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Mungkin nanti ini Julius yang menjawab karena dari tadi Zulham dulu ya. Aduh, deg-degan. Semuanya Zulham dulu deh yang jawab deh. Berarti Oke, yang lanjut ketiga saya pertanyaan diam aja ya. Ketiga dari @lena_len. Perasaan setelah menjadi ketum, oke, berarti berdua, tapi mulai dari Julius dulu ya. Oke. Perasaan setelah menjadi ketum waketum, gimana? Mau bikin gebrakan apa abis ini? Perasaannya ya, jujur kalau misalkan ditanya perasaan beda dengan ketika masih kepengurusan menjadi anggota ataupun PIASI. Oke. Yang sebelumnya saya jadi PIASI eksternal, tanggung jawab, beban itu semakin besar, tapi di mana teman-teman yang mempercayakan saya, yang bikin saya juga semangat. Dan kalau misalkan gebrakan, pastinya tunggu aja, kita bakal banyak ada gebrakan yang nantinya bakal seru banget, dan juga pastinya mudah-mudahan bisa berdampak
nggak hanya dalam kampus saja, tapi dengan masyarakat luas juga. Oke, tepuk tangan semua. Nggak cukup di Makom aja, tapi untuk masyarakat luar ya. Ya, benar. Ya, soalnya kayak dari di Makom kan ada proker apa tuh, pengabdian kepada masyarakat lah ya. Ya, PKM. Nah, kalau dari Zulham sendiri gimana? Apa nih, bikin gebrakan apa? Ini pertanyaan gebrakan atau apa tadi? Pertama saya lupa. Gebrakan kayak Enggak, pertama apa? Perasaan. perasaan jadi Oh, ketua. perasaan dan juga gebrakan apa ya? Perasaan setelah jadi ketua umum ya pasti satu sisi bangga lah ya, karena dipercayai sama anggota sendiri untuk menjabat sebagai ketua umum. Cuman di satu sisi ada tanggung jawab nih, karena Apa tuh? label ketua umum itu nggak hanya sekedar buat struktural aja, tapi ada tanggung jawab yang dimana harus kita lakuin. Jadi perasaannya mungkin lebih kayak gimana ya, lebih harus berwibawa lah ketika karena ketika mau melakukan hal-hal aneh kayak mikir, gua ketua umum nih, jangan bikin malu gitu. Megang nama gede apa lagi di Makom? Ya, megang nama. Ada namanya saya, ini namanya Zulham. Oh, tunjukin kamera dong. Gitu ya. Lucu mulu masnya. Oke. Perasaan dan gebrakan ya? Iya, betul. Gebrakannya mungkin kita bakal ada event di awal tahun atau akhir tahun lah. Semoga bisa bakal kita laksanain lah. Kemungkinan doain aja semoga bisa terlaksana, dan juga itu bakal program kita yang benar-benar besar dan pastinya bakal menarik banget buat anak-anak. Kita juga mengusahakan kayak kita kan kebetulan ada 2 jurusan ya. Iya. Penjurusan tuh media sama Makom. Ya, Makom atau PR. Nah, kita juga pengen bikin entah pelatihan yang selinear dengan penjurusan itu, kayak gitu. Ya. Jadi Makom yang buat untuk wadahnya ya. Ya, wadah. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa dan jangan takut. Misal teman-teman masuk ilmu komunikasi, kalian kalau bingung masuk di Makom, jadi harus memilih antara PR dan media, teman-teman. Ya, itu di semester 5. Apa di semester 5 ya? Kalian semester berapa kalau boleh tahu? Saya 1. Lucu banget. 4. Kita semester 4. Jadi di mana nanti ketika semester 5 itu ada penjurusan namanya kalau di Universitas Widya Dharma. Iya, jadi seperti itu teman-teman ya. Ada penjurusan Jadi antara PR dan juga media. Mohon doanya aja teman-teman ya, semoga kita gebrakan-gebrakan yang kita bakal buat bisa berjalan dengan lancar mulu seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk narasumber kita. Oh, udah selesai nih? Udah dong. Aduh, padahal pengen 2 jam Pengen lagi. panjang. Ini masih semangat nih saya buat ngejawab ini. Udah masih dong. banyak nih ya. Waktu. Oh iya sih, saya udah habis ini. Udah dong, Tinggal kopi lagi dong. Oke, terima kasih banyak. Ya, untuk narasumber kita ada Zulham dan Julius. Buat teman-teman Komers ya, buat sahabat-sahabat yang ada di Komers ini, jangan lupa selalu stay tune di Instagramnya Himakom dan tetap terus dipantau, dan jangan lupa untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan jangan lupa follow juga. Nah, iya. Jangan hanya nonton, tapi kalian bisa follow juga. Nah, jangan lupa lanjut di episode selanjutnya. Wah, bakal. Bye.